Halo Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Shinaramak. Hari ini saya akan membuat sebuah video yang inspiratif tentunya dalam rangka untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dalam mata kuliah pendidikan agama Kristen. Nah, teman-teman tahu nggak sih, dari semenjak kita lahir dan tinggal di Indonesia sampai kita besar, kita sangat melekat dengan apa yang disebut dengan etika. Dari yang paling simpel, ketika kita masih kecil atau ketika kita maupun sudah bertumbuh remaja gitu, kita selalu diajarkan tidak boleh berkata kasar atau melawan terhadap orang yang lebih tua atau bersikap tidak sopan. Itu hal-hal yang paling dasar. Dan lebih spesifik lagi, untuk sebagai umat Kristus, anak-anak Tuhan, anak Allah, dimanapun kita berada, kita tahu pasti bahwa di dalam Alkitab itu kita punya etika Kristen, etika kekristenan. Teman-teman tahu gak sih, penting banget untuk anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus atau kita umat Kristiani untuk memiliki persekutuan atau kelompok yang sama-sama takut akan Tuhan, yang sama-sama dekat dengan Tuhan, dan sama-sama membangun di dalam iman. Kenapa begitu? Karena di dalam sebuah kelompok yang takut akan Tuhan, kelompok yang mempunyai nilai-nilai Kristiani yang kuat, itu kita punya titik atau fondasi yang dimana selalu mengingatkan kita terhadap, oh, ini etika-etika Kristen yang jangan sampai kita lupa. Kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita akan melangkah, bahwa etika-etika Kristen ini harus menjadi fondasi dimanapun kita melangkah. Ada banyak etika Kristen di dalam Alkitab, namun saya hanya memilih salah satu untuk saya jadikan pokok atau inti dari pembahasan di video hari ini. Ambil Alkitab yuk. Di dalam Alkitab itu banyak sekali prinsip dan etika Kristen, ada lebih dari 2. Tapi hari ini saya akan memilih satu etika Kristen yang akan saya bahas. Dan hal ini tuh sangat punya potensi, sangat punya pengaruh besar dalam kehidupan kita, khususnya di zaman sekarang di mana kita punya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat atau berekspresi. Hal ini, prinsip ini harus kita pegang kuat agar kita tidak gampang terjerumus atau menjadi orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, atau orang-orang yang jauh dari apa yang Tuhan mau atau apa yang Tuhan kehendaki. Oke, salah satu prinsip atau etika kekristenan yang saya pilih yaitu ada di dalam Galatia 6 ayat 1-2. Untuk ayat 11 ini dan akan saya bacakan. Di bawah judul saling membantulah kamu. Ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tahu gak sih prinsip apa ini yang mau Tuhan kasih tahu kita? Yaitu jangan menghakimi. Nah, di dalam ayat ini sudah jelas dan sangat tegas Tuhan mengatakan bahwa bertolong-menolong atau memimpin, mengarahkan. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan, itu menunjuk atau menghakimi ketika orang lain berbuat salah atau dia berbuat dosa. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menunjuk, merendahkan, atau bahkan memojokkan. Bahkan yang Tuhan ajarkan justru kita untuk menolong dan mengarahkan. Nah, ini pentingnya jangan menghakimi. Etika jangan menghakimi di era atau di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini kita semua bebas berpendapat, bebas berekspresi dari media sosial, bahkan di dunia nyata pun kita bebas untuk mengkritik atau menunjukkan ekspresi kita gitu. Tapi jangan salah menggunakan kebebasan ini untuk melakukan hal-hal yang di luar apa yang Tuhan kehendaki atau apa yang Tuhan mau.
Karena sebagai anak-anak Kristus, kita harus berpegang teguh terhadap etika-etika Kristen atau prinsip-prinsip kekristenan yang kita punya. Dan yang kita tahu betul bahwa hal itu tersebut merupakan apa yang Tuhan mau, karena semua itu berasal dari Alkitab. Salah satu contoh yang saya ambil dari isu terkini yang ada di Indonesia, yaitu sempat beredarnya atau sempat boomingnya hashtag unsubscribe podcast Deddy Corbuzier. Kita semua tahu, atau mungkin nggak kita semua tahu, bahwa hashtag ini tuh viral gara-gara di Twitter, gara-gara beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu Deddy Corbuzier sempat mengundang salah satu sebut saja TikToker, karena saya tahu orang ini dari TikTok. Dia merupakan pasangan dengan sama jenis. Ya, Deddy sempat mengundang orang tersebut untuk ngomong di podcastnya, untuk bertanya-tanya. Nah, di sini yang mau saya bahas adalah reaksi netizen atau masyarakat Indonesia yang melontarkan atau banyak memberikan komentar-komentar seperti hujatan, diskriminasi, bahkan merendahkan, menghakimi orang tersebut melalui komentar-komentar di video podcast tersebut. Bahkan tidak hanya di komentar video podcast, tapi mereka juga membuat video-video lain, bahkan ada hashtag tersebut. Dikarenakan adanya kolaborasi antara Deddy Corbuzier dan salah satu TikToker bernama Ragil. Di sini kita mau fokus lebih kepada bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut. Betul bahwa kita tahu di dalam Alkitab sendiri mengatakan bahwa gender itu ya laki-laki dan perempuan. Dan kemudian kita tahu kebenarannya dari Alkitab, bahwa memang Alkitab tidak membenarkan adanya LGBT. Tetapi ingat, kita jangan sampai terkecoh. Nah, kita tahu bahwa LGBT itu tidak dibenarkan di dalam Alkitab. Kita tahu kebenarannya, kita tahu dari gereja, kita tahu langsung dari Alkitab, bahkan mungkin kita tahu dari lingkungan kita. Mungkin dari kecil kita sudah didoktrin bahwa itu tuh salah, ini tuh salah, ini tuh benar, seperti itu. Dan untuk sebagai umat Kristiani, Alkitab itu adalah kebenaran firman Tuhan. Berarti apa yang dikatakan Alkitab bahwa itu tidak benar, sudah pasti itu tidak. Tetapi bukan hak kita untuk menghakimi atau merendahkan atau memojokkan orang lain. Khususnya kita lihat dari case Ragil ini. Walaupun memang dia dengan hubungan sejenis ini yang dilarang oleh Alkitab, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Kristus, kita tidak punya hak untuk menunjuk atau langsung menjatuhkan dia. Itu bukan porsinya kita untuk menghakimi dia, untuk menghina dia, untuk menjatuhkan dia, ataupun untuk merendahkan dia. Itu sangat-sangat salah, karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menghakimi dan merendahkan orang lain. Yang Tuhan ajarkan, ketika kita tahu orang itu bersalah, ketika kita tahu dia bersalah, dia melakukan hal yang tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan atau menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki, kita hanya perlu, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama kita harus menceritakan kebenaran. Kita share, kita kasih tahu tentang kebenaran firman Tuhan dan kita mengarahkan. Itu saja tugas kita. Selanjutnya biar orangnya atau orang tersebut akan memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan, atau dia tetap berpegang teguh terhadap pilihannya. Dan it's okay. Dan ketika itu terjadi, Tuhan tidak menyuruh kita untuk membenci ketika dia tidak mengikuti, atau ketika dia tidak memilih untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan, tetapi dia malah tetap berpegang teguh. It's okay. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membenci, menghina, atau bahkan mengutuki orang tersebut. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan? Berdoalah untuk orang tersebut. Berdoalah dan tetap mengasihi dia dengan segala keputusannya. Karena yang Tuhan ajarkan dan yang Tuhan tekankan, kembali lagi, yang Tuhan ajarkan dan yang Tuhan tekankan dari dahulu sampai sekarang itu ada dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kita buka Alkitab kita.
saya akan bacakan Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow, itu ayat yang sangat amazing, sangat luar biasa, sangat, kalau kita berpikir lagi, Tuhan, bagaimana aku bisa mengasihi orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran firman-Mu? Bagaimana aku bisa mengasihi orang yang jelas-jelas menolak kebenaran itu? Tapi Tuhan bilang, itu urusannya Tuhan. Urusannya kita adalah ketika kita memberitahukan, kita mengarahkan. Puji Tuhan, dia menerima kebenaran itu. Tetapi ketika dia menolak, ingat, yang kita lakukan adalah berkati dia, berdoalah untuk orang tersebut, dan tetap ingat untuk tetap mengasihi mereka. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci, ataupun menyudutkan, ataupun membuang mereka karena keputusan yang mereka ambil. Karena itu adalah porsinya Tuhan. Ketika orang tersebut tidak mau, atau orang tersebut sudah benar-benar melepaskan itu semua, atau memutuskan untuk gak, saya tidak akan mengambil itu karena saya punya pemikiran, saya punya pegangan saya sendiri, punya pemikiran yang menurut saya lebih benar. Ketika itu yang dia ambil, serahkan dia sama Tuhan, karena itu adalah porsinya Tuhan. Ketika itu sudah di luar kemampuan kita, itu adalah titik di mana Tuhan yang ambil alih. Dan kalau Tuhan sudah ambil alih, percayalah, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Nah, itu tentang kasusnya, sekitar kasusnya lagi yang sudah kita dengarkan tadi. Ketika dia dihujat, dia dijatuhkan, dia disudutkan, dia dihakimi oleh hampir seluruh netizen Indonesia tentang seksualitinya, tentang hubungan dia, tentang statusnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak usah ikut campur. Kita tidak usah ikut campur dalam hal menghakimi. Yang bisa kita ikut campur adalah kita membawa kasih, di mana kita membagikan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, kemudian kita memberikan arahan-arahan. Tapi ingat juga bahwa kita bisa turut berkomentar, kita juga bisa turut beri tanggapan. Tapi ingat, jangan sampai ketika kita berkomentar, kita turut berkomentar dalam video tersebut, kita memberikan hujatan atau menghakimi pihak lain. Tetapi ingat, kita harus membawa kasih, damai, mendoakan, serta memberitahukan kebenaran. Nah, kayaknya nggak asik ya kalau kita nggak berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Karena di dalam kehidupan sehari-hari sendiri, hal untuk menghakimi itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, untuk menghakimi sendiri, aku yakin banget antara aku atau teman-teman di rumah, kita semua pasti pernah mengalami kejadian di mana kita juga bisa turut mengambil bagian di mana kita menghakimi orang lain tanpa kita sadari. Contoh simpel aja, ketika ada salah satu teman kita yang mungkin gak ke gereja, atau mungkin jarang ke gereja, dan kita dengan gampangnya, kita dengan simpelnya kita langsung bilang, ih lu kafir, ih lu gak ke gereja, lu pasti masuk neraka, atau lu gak akan masuk surga. Teman-teman ingat, hal sepele seperti itu, mungkin tujuan kita bukan untuk benar-benar menyudutkan dia atau benar-benar menyalahkan dia. Mungkin tujuan kita hanya untuk bercanda, tapi kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya bagian dari dimana kita menghakimi dia juga gitu. Kita turut memojokkan dia, kita menghakimi dia. Dan untuk orang-orang yang dihakimi atau yang dipojokkan itu nggak, mungkin dia bisa menunjukkan sikap di luarnya kayak ya udah bercanda, tetapi kita nggak tahu, kita
kita nggak tahu reasonnya, kita nggak tahu cerita di baliknya, kita nggak tahu ketika dia dikasih tahu seperti itu dia mentalnya gimana, dia sakit hati kah, dia kecewa kah, ataukah dia mungkin jadi tambah benci kah, dia tambah nyumpahi teman-teman, atau mungkin banyak hal yang bisa terjadi ketika kita menghakimi seseorang. Kita berpegang teguhlah pada iman, berpegang teguhlah pada Alkitab, ikuti perintah Tuhan dan pegang erat-erat prinsip-prinsip atau etika kekristenan agar kita tidak hari demi hari menjadi sama dengan manusia yang lainnya, agar kita tidak kehilangan nilai-nilai etika kekristenan kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Remember, spread the truth and love, no hate and caring for each other. God bless you all. Bye.